Iran 100% batal ikut Piala Dunia. FIFA siapkan opsi pengganti jatah dari Asia. Timnas Indonesia berpotensi terpilih. Malaysia ajukan diri ke FIFA. FAM, kami sangat layak gantikan Iran. Empat bulan menuju Piala Dunia FIFA 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, tiba-tiba muncul satu isu yang bikin Asia panas. Iran disebut 100% batal tampil. Bukan karena gagal di lapangan, bukan karena kalah agregat, tapi karena eskalasi politik yang makin tegang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ketegangan itu memunculkan spekulasi soal izin masuk, keamanan, hingga tekanan diplomatik. Dalam situasi seperti ini, sepak bola bisa ikut terdampak. Kita tidak perlu masuk terlalu dalam ke politiknya. Yang penting adalah dampaknya ke turnamen. Kalau Iran benar-benar batal, maka satu slot Asia kosong. Dan di turnamen sebesar Piala Dunia, slot tidak bisa dibiarkan mengambang. Sejak format berubah menjadi 48 tim, jatah Asia di bawah AFC meningkat signifikan. Artinya setiap kursi punya nilai besar, baik secara kompetitif maupun komersial. Kalau satu tim mundur, FIFA harus bergerak cepat menentukan pengganti. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Iran kuat atau tidak. Pertanyaannya siapa yang paling berhak menggantikan jika skenario terburuk terjadi. Dalam regulasi FIFA, ada beberapa jalur yang bisa ditempuh. Opsi pertama, slot diberikan kepada tim dengan peringkat terbaik berikutnya di fase akhir kualifikasi Asia. Artinya, tim yang gagal tipis dengan poin kompetitif berpeluang naik otomatis. Opsi kedua, digelar play-off cepat antar 2 atau 3 tim yang paling dekat dengan tiket lolos. Opsi ketiga, slot dialihkan ke jalur play-off interkontinental agar tetap sesuai kuota global. Semua tergantung keputusan darurat dan pertimbangan stabilitas turnamen. Kalau pendekatan pertama dipakai, maka kita harus melihat klasemen akhir fase penentuan Asia. Tim-tim Asia Barat biasanya mendominasi posisi atas, disusul Jepang, Korea Selatan, dan Australia yang stabil. Namun di bawah mereka, ada beberapa negara yang progresnya signifikan dalam 2 tahun terakhir. Disitulah nama Indonesia mulai dibicarakan. Indonesia memang bukan unggulan tradisional Asia, tapi grafik performanya naik konsisten. Kualitas permainan lebih rapi, mental tanding lebih tenang, dan kedalaman skuad meningkat. Dalam pertandingan melawan tim yang secara ranking lebih tinggi, Indonesia tidak lagi mudah runtuh. Hal ini jadi poin penting kalau FIFA mempertimbangkan aspek kompetitif murni. Selain faktor teknis, ada faktor komersial yang tidak bisa diabaikan. Indonesia punya basis supporter sangat besar, viewership tinggi, interaksi digital kuat, dan pasar Asia Tenggara yang luas. Dalam event global, exposure dan nilai pasar adalah pertimbangan nyata. FIFA tentu ingin turnamen berjalan sukses bukan hanya di lapangan, tetapi juga dalam distribusi siaran dan daya tarik global. Dari sisi itu, Indonesia punya nilai tambah. Namun situasi makin panas ketika Malaysia ikut masuk dalam perbincangan. Federasi Sepak Bola Malaysia atau Football Association of Malaysia secara terbuka menyatakan siap menggantikan Iran. Mereka mengklaim sangat layak jika kesempatan itu datang. Pernyataan ini langsung memicu reaksi keras publik Asia Tenggara. Masalahnya sederhana, secara performa kualifikasi, Malaysia tidak berada di posisi paling dekat dengan tiket lolos. Ranking juga bukan yang tertinggi di antara kandidat potensial Asia. Jadi ketika pernyataan kami paling layak muncul, banyak yang mempertanyakan dasar objektifnya. Di media sosial, respons yang muncul justru lebih banyak bernada kontra dibanding dukungan. Banyak yang menilai klaim tersebut terlalu agresif dan tidak didukung data kuat. Kalau melihat regulasi, FIFA hampir tidak mungkin menunjuk tim berdasarkan pernyataan sepihak federasi. Semua kembali pada hasil kompetisi resmi. Jika Iran dicoret karena faktor non-teknis, maka secara logis, tim dengan capaian terbaik berikutnya akan diprioritaskan. Itu berarti kandidat utama berasal dari negara yang memang sudah bertarung di fase akhir dan gagal tipis.
Di titik ini, Indonesia punya peluang realistis, meski bukan favorit utama. Kenapa realistis? Karena dalam beberapa pertandingan terakhir, Indonesia menunjukkan daya saing terhadap tim-tim Asia yang lebih mapan. Bukan hanya bertahan, tapi mampu mengontrol permainan dalam fase tertentu. Hal ini menunjukkan kesiapan taktis yang lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Sekarang mari kita bedah 3 skenario konkret. Skenario pertama, FIFA menunjuk langsung tim dengan poin tertinggi berikutnya di klasemen akhir fase penentuan. Dalam skenario ini, peluang terbesar biasanya jatuh ke negara yang memang hanya terpaut 1 atau 2 poin dari zona lolos. Indonesia bisa masuk hitungan jika jaraknya kompetitif, sementara Malaysia kemungkinan berada lebih jauh dalam perhitungan. Skenario kedua, digelar playoff cepat. Jika ini terjadi, maka 2 atau 3 tim Asia dengan ranking terbaik yang gagal lolos akan diadu dalam satu laga penentuan. Dalam satu pertandingan, momentum dan mental jadi kunci. Indonesia dalam 2 tahun terakhir menunjukkan peningkatan mental bertanding yang signifikan. Malaysia tetap bisa berharap dalam skenario ini, tapi harus menghadapi fakta bahwa mereka perlu membuktikan di lapangan, bukan sekedar klaim. Skenario ketiga, slot dialihkan ke jalur playoff interkontinental. Jika itu terjadi, maka peluang Asia bisa sedikit tergerus karena harus bersaing dengan wakil konfederasi lain. FIFA bisa memilih opsi ini demi menjaga keseimbangan global. Namun jika ingin mempertahankan proporsi jatah Asia, opsi pertama atau kedua lebih masuk akal. Waktu menjadi tekanan terbesar. 4 bulan menuju Piala Dunia bukan waktu panjang. Tim pengganti harus segera disahkan agar bisa masuk jadwal resmi, mempersiapkan administrasi, dan menyusun program uji coba. Semakin lama keputusan tertunda, semakin rumit dampaknya pada persiapan teknis. Bagi Indonesia, kesempatan ini jika benar datang akan menjadi momentum sejarah. Tampil di Piala Dunia 2026, apapun jalurnya, tetap tercatat resmi. Dampaknya besar terhadap generasi pemain muda, sponsor, dan citra sepak bola nasional. Ini bukan sekedar ikut turnamen, tapi membuka bab baru. Sementara itu, Malaysia menghadapi tekanan opini publik regional. Klaim percaya diri tanpa dukungan statistik kuat justru memicu perdebatan. Dalam sepak bola modern, data dan hasil kompetisi lebih berat daripada narasi. Jika ingin diakui layak, maka ukuran utamanya tetap performa di kualifikasi. Sampai hari ini, belum ada pengumuman resmi yang memastikan Iran dicoret dari Piala Dunia FIFA 2026. Semua masih berada di wilayah spekulasi dan menunggu keputusan akhir FIFA. Namun jika skenario batal benar terjadi, Asia akan menyaksikan pertarungan administratif paling panas menjelang turnamen. Pada akhirnya, kursi kosong tidak akan diberikan kepada tim yang paling keras bersuara, tetapi kepada tim yang paling sesuai regulasi dan paling siap secara kompetitif. Indonesia punya peluang realistis jika pendekatannya berbasis performa dan momentum. Malaysia tetap bisa berharap, tapi harus menghadapi kenyataan bahwa klaim layak harus dibuktikan dengan data. 4 bulan ke depan bisa jadi penentu sejarah. Jika Iran benar-benar absen, satu pintu akan terbuka. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang merasa pantas, tetapi siapa yang benar-benar siap berdiri di panggung terbesar sepak bola dunia.